Bekerja normal? Belum. Tapi secara tahapan awal, boot awal itu di ponsel sudah bekerja. Ini yang pertama, dan ini yang saya pakai. Nah, nanti teman-teman mungkin kalau di kelas hardware atau belajar sama guru lain, itu mungkin dia punya pakai metode yang kedua, namanya inputnya menggunakan VBAT atau jalur baterai plus tekan power on. Jadi pakai power supply, taruh di VBAT-nya, terus on off-nya ditekan. Nah, kalau sudah dari IC charger ini, sekali lagi saya menjelaskan secara garis besarnya aja, secara globalnya. Kalau secara detailnya pusing nanti buat teman-teman yang pemula. Dari IC charger akan mengeluarkan salah satunya satu tegangan. Apa nih? Yang dari hardware apa? WPH power. Namanya WPH power top. Iya, ini aja. Ada nama lainnya, namanya phasis. Biasanya ini untuk di ponsel yang memakai MediaTek. MediaTek ada yang pakai WPH power, ada yang phasis. Pokoknya cari aja yang kedua ini. Dia akan mengeluarkan tegangan senilai antara 3 volt sampai 4 volt. Dari IC charger masuk ke dalam IC power. Ini IC power jangan ngebayangin, oh IC power cuma satu. Oh enggak. HP makin kesini makin banyak IC powernya. Redmi 7A aja, HP jadul, itu IC powernya 2. Poco S3 Pro, itu IC powernya 3. Kerjanya berat IC powernya. Terus dari sini, dari IC power, dia mengeluarkan banyak sekali tegangan nih. Kemana-mana ini, banyak sekali. Ada yang ke kamera, ada yang ke SIM card, ada yang ke Bluetooth Wi-Fi, ada yang ke LCD, macam-macam, kemana-mana dia keluar. Ada yang ke touchscreen, ada yang ke kamera depan, dan lain-lain. Nah, ini nggak usah dicek, ini tugasnya dari hardware ini. Nanti kalau teman-teman mau ikut kelas hardware, nah ini mungkin bahasnya ke sini. Kalau saya nggak usah bahas ini dulu, HP-nya masih mati ini, belum hidup, paham nggak sampai sini? Kita mau step-step terjadi hidupnya HP ya. Entah itu nanti setelah hidup kameranya rusak, LCD-nya ngeblank, ya itu urusan belakangan. Nanti HP-nya hidup dulu. Paham di sini? Ya. Lanjut. Setelah itu dari IC power ini, kita akan ambil tegangan-tegangan, kita akan fokus tegangan-tegangan yang ke arah CPU atau disebut chipset. Sebenarnya namanya chipset ya, bukan CPU. Kalau CPU itu untuk HP-HP jadul, Galaxy Young, R831K, R1001, Lenovo A6000, HP-HP zaman penjajahan Portugal dulu. Itu masih pakai CPU, sekarang chipset. Fiturnya lebih banyak, lebih canggih, lebih istimewa. Cuman teman-teman teknisi ngambil gampangnya aja, CPU. Itu aja. Nah, di chipset ini, jadi paham sampai sini ya, sudah ada gambarannya belum? Ini otaknya nih. Di CPU ini banyak mereknya dia. Ada yang Qualcomm, MediaTek, ini yang familiar. Exynos, ini biasanya dipasang di Samsung. Terus Spectrum, biasanya ini di HP-HP Kirehore atau bahasa lainnya namanya UniSoc, UniSoc. Terus ada lagi Google apa saya lupa. Ini dipakai di ponsel Google Pixel. Tensor. Hah? Google Tensor. Tensor. Ya seperti itulah. Terus Kirin atau High Silicon,
Ini biasanya dipakai di Huawei dan lain-lain. Intinya hampir sama aja. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika sudah sampai sini nih, ini sampai sini oke nih. Ciri-cirinya adalah ponselnya connect. Ada device manager. Semuanya tidak, mayoritas iya. Maksudnya gini, teman-teman ada user nih masuk bawa HP, Pak, HP saya mati. Apanya ya? Colok aja dulu, cekrek. Connect nggak? Oh, connect ya sudah, berarti ini oke. Nggak usah diacak-acak, kasih powernya dicongkel, diukar-ukur. Ya kan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Biar harganya mahal. Pokoknya kalau sudah connect, ini biarkan dulu. Hidupin dulu HP-nya. Ini sampai sini belum hidup ya HP-nya ya. Belum hidup ini. Baru sebatas colok connect. Nanti ada lagi setelah ini. Ada RAM. Atau biasa disebut dengan LPDDR. Ada internal memory. Biasa disebut eMMC atau UFS. Ini sama-sama tempat penyimpanan data Android tuh. Kalau HP dihidupkan pertama kali, getar kan? Nah, ini sudah main ini, sudah di sini. Getar itu atas perintah ini. Bukan getar itu di sini, bukan. Getar itu atas perintah ini. Getar, terus keluar logo sama Nah, itu di sini perintahnya. Chipset menyuruh LCD untuk menampilkan Samsung. Itu sampai sini. Nyimpan data, nyimpan foto, ini di sini semua ini. Nah, komunikasi datanya ini semuanya dengan ini. Ini data ya, saya bilang data. Ini juga data. Komunikasinya dengan ini. Tegangannya dari sini. Ini sama tegangannya dari sini. Nah, ini bahasa sederhananya seperti ini. Ada gambaran enggak? Oke, langsung tanya aja. Saya punya HP mati nih. HP-nya colok USB, kebaca di device manager. Apa yang saya cek? Ya sudah, tinggal dua ini aja yang sampean cek. Ngapain ngecek ini? Ini belajar analisa ya. Nggak usah dicek ininya, nanti ini. Masalah kameranya nggak bisa, bluetoothnya nggak connect, itu urusan belakangan, itu hidup dulu HP-nya. Cek dulu ini dua. Kalau nggak connect gimana Pak? Mundur dulu. PPA power ada nggak? Oh, PPA powernya nggak ada Pak. Nggak ada dia. 0. Apa yang saya eksekusi? PPA power ini atau VSys ini yang menghasilkan siapa? IC charger kan? Yang diganti ini. Jangan sampai ini kata YouTube Pak. HP yang sedang saya kerjakan, IC powernya Pak ganti. Nah, kalau PPA powernya nggak keluar, sampai ganti IC power, hidup nggak? Paham kan sampai sini? Nah, tinggal nanti kita cari letak VPH power ini gimana cara ngeceknya. Nah itu, ini secara global dulu, biar teman-teman punya gambaran, kita satu persepsi. Oke. Kalau tegangan untuk CPU, ada banyak nih, ada banyak sekali. Ini contoh aja 3 contoh. Salah satunya nggak ada. CPU bisa kerja nggak? Tidak. Salah satu aja nggak ada untuk CPU. Bisa kerja nggak? Nggak bisa. Oh, ini syarat kerja kok. Yang namanya syarat, kalau tidak dipenuhi maka tidak boleh.
Kalau ininya nggak ada, apa yang dieksekusi? Hah? Ini nggak ada nih, apa yang dieksekusi? IC power ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Ada gambaran nggak? Ini ada hubungannya dengan HP kasus mati ya, makanya saya bilang kemarin, silakan teman-teman yang bawa HP mati dari rumah dengan kondisi tidak connect, tolong dibongkar hari ini, kita coba praktekkan. Ingat ya, tidak dieksekusi, hanya belajar analisa dulu. Kita memperkuat analisa, makanya di hari pertama dan kedua saya belajarnya basic, ngajarinnya belajar pengukuran. Untuk apa belajar pengukuran? Ya ini kalau teman-teman nggak bisa cara mengukur DC, oh gimana caranya? Kalau sudah diskusi nih, saya biasanya tanya, PPH power keluar nggak? Sebentar Pak, saya cek dulu. Wah nggak keluar Pak, nggak bisa lah, harus pakai multitester. Kamu bisa di Terawang, Sembur Kopi itu hidup HP-nya, bisa. Nah itu makanya di hari pertama, kedua biasanya saya basic, ngajarinya basic. Dan itu harus bisa. Makanya buat teman-teman yang pemula nih, aduh saya masih lupa pelajaran kemarin. Ada waktu nganggur, ya silakan diulang-ulang itu. Main gamenya nanti kalau sudah pulang aja. Jangan main game. Kecuali bareng saya, nah itu ngajak saya gitu. Jangan sendirian mainnya. Oke ya, jadi abaikan saja. Jadi ada satu HP yang dia punya 2 atau 3 IC power, itu abaikan saja. Yang penting namanya sama, IC power juga. Nah ini jadi rumusnya gini. Nanti saya kasih step-stepnya nih. Jadi kalau teman-teman punya HP, datang user bawa kasus HP mati, colok USB dulu. Kebaca nggak? Connect nggak di device manager? Enggak Pak, oke. Ini cara cepat ya. Kalau cara detailnya, prosedurnya itu yang seperti diajarkan di kelas hardware. Input tegangannya dari mana, outputnya kemana. Nah itu sebenarnya seperti itu prosedurnya. Cuman kalau bagi saya lama. Kan kemarin saya bilang saya tuh lebih suka pengobatan alternatif daripada dokter spesialis. Nanti langsung aja saya cek di sini. Pesisnya keluar enggak? Kalau pesisnya enggak keluar, jangan dulu ganti ini. Ini sampai enggak ke sini? Ini sampai enggak ke sini? Jangan dulu diganti, ternyata putus di sini. Atau di sini putus. Kalau kamu ganti sampai kiamat enggak bakal keluar pesisnya. Ini dulu cek, ini keluar enggak? Oke, enggak keluar. Mundur lagi, satu lagi. Oh, ini oke Pak, nyambung dia ini. Di Vibas ini, namanya Vibas jalurnya keluar 5 volt. Di sini keluar di Vibas keluar 3,7 atau sesuai dengan power supply-nya. Tapi ini enggak keluar. Ah, berarti ininya bermasalah. Simpelnya gitu aja. Yang mau ditanyakan? Jos ya, baru dikasih pelajaran 15 menit gak paham. Pak, gitu kita lagi ngecek di PSU pakai USB itu 5 volt. Ngecek apa? Kita ngeceknya pakai USB di PSU itu 4 volt atau 5 volt? Ngecek USB di PSU. Ngecek HP yang matut itu. Ini berarti lewat USB. USB itu 5 volt. USB 5 volt, kecuali teman-teman ngerjain, ini jangan salah ya, ngerjain ROG 5 dan 5S itu USB-nya 7 volt. Jangan salah, sampai lagi ngecek ROG, nanti loh kok tegangannya drop ini ya, drop sampai ceknya di sini 5 volt. ROG 5 itu 7 volt. Jangan kasih 5 volt. Nanti biasanya di sininya turun kalau sampai cuma kasih 5 volt. Tapi pada umumnya ya, itu semuanya adalah 5 volt. Ada pertanyaan lagi? Belum dicatat dan kita coba belajar mencari titik-titik ini. Silakan ditulis. Terus tolong ditambahi sesuai dengan pemahamannya teman-teman. Gak tahu tanya, Pak ini maksudnya apa? Pak ini maksudnya apa? Jadi step pertama keluar ini 1. Step kedua keluar ini.
Ketika sini hidup, ya, ini juga komunikasi, maka dia juga akan jalan step ketiga ini. Jadi di awal-awal di Borneo sebenarnya ada ya. Kalau teman-teman lihat di hardware solution, di voltage ini ada in out fault. Nah, in out fault ini adalah tegangan-tegangan yang keluar dari IC power. Gambarnya nggak blur. Oke, ganti. Cepat. Ganti apa ya yang ada skemanya. Kalau HP-nya mati, sampean jangan cek ini, nggak bakal keluar. Yang harus dicek tegangan yang ini, tegangannya khusus untuk CPU. Sedangkan di Borneo skematik semuanya dicek, ya semuanya ditulis di sini. Jadi nanti jangan punya pikiran, oh HP mati, nggak connect, cek aja satu-satu di sini. Oh ada yang nggak keluar, ganti IC powernya. Yang nggak keluar apa? Ini tegangan untuk CAM. Ya pasti nggak keluar lah, CPU-nya belum hidup. Tegangan ini, tegangan keluar nomor 3 setelah CPU hidup, paham sampai sini? Maka ketika CPU hidup, nanti di dari chipset ada feedback, ada semacam pemberitahuan, woi, saya hidup, ayo kita gas. Kalau di Qualcomm, nanti kita bahas nanti sebenarnya. Intinya ada informasi balik untuk IC power yang akan mengeluarkan tegangan-tegangan ketiga. Sebenarnya tegangan kedua ya. Mas saya ngitungnya dari PPH power. Nah, jadi saya ulangi, yang ada di in out fault-nya Borneo skematik itu tidak semua dibutuhkan oleh CPU. Yang kita teknisi butuhkan adalah tegangan-tegangan untuk CPU. Jadi kalau ada HP mati, buka ini, tapi jangan semua yang dicek. Takutnya salah persepsi ya. Ada nanti tegangan untuk RF, IC RF. Kalau HP-nya belum hidup kok, RF-nya nggak bakal keluar, sinyalnya nggak bakal keluar. Tegangan untuk SIM card nggak bakal keluar kalau ininya belum hidup, belum ada perintah dari CPU. Itu ya. Jadi kita akan bahas tegangan-tegangan apa aja sih yang keluar untuk CPU setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi yang dibutuhkan oleh CPU. Silakan teman-teman buka dulu. Oh, sama satu lagi voltage in out fault. COMNAP, Redmi 7A ya, kita bahas Redmi 7A. COMNAP, layout, diagram sama in out fault. Nah, ini agak manusiawi gambarnya. Ini sudah ya, saya hapus. Mencari tegangan untuk CPU. Ini ada dua. Yang pertama menggunakan manual skematik. Manual skematik itu yang kayak tadi, ada gambar diagramnya. Nah, kayak ini namanya manual skematik. Ini layout, tata letaknya. Nanti yang kedua tanpa manual skematik. Saya bahas satu-satu. Oke, langkah pertama adalah
cari kode untuk CPU. Cara mencarinya gini. Teman-teman buka Comnem dulu. Buka Comnem, dilihat di sini, cari chipset. Oh, ini toh chipset, letaknya di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah buka layout. Oh, ini berarti U1001. Baru setelah itu buka diagram. Tulis di sini U1001. Terus klik kaca membesar. Oke. Itu cara mencarinya yang buat pemula ya. Kalau saya bilang coba cari, buka dulu CPU-nya. Berarti teman-teman ke Comnem dulu. Cari di sini kan ada namanya nih, IC CPU itu yang mana sih? Atau chipset? Oh, yang di bawah ini. Setelah itu buka ke layout untuk mendapatkan kodenya. Oh, ini di sini CPU atau chipset. U1001, buka ke diagram, ketik di sini U1001. Nah, ini sudah keluar, sudah ketemu sampai sini. Oke, klik satu-satu. Langkah selanjutnya adalah klik satu-satu. Ya, ini kan ada banyak nih U1001. Kita ingat ya, kita mau mencari tegangan. Kalau yang kayak gini ini data nih. Terus selanjutnya adalah cari halaman yang berisikan tegangan untuk CPU. Kalau yang pemula yang belum tahu bisa tanya Mas Adin ya, kebetulan beliau di belakang. Nah, ini saya coba cari satu-satu. Nomor 1. Biasanya tegangan itu diawali dengan huruf V ya. Oh, nggak ada nih huruf V nih. Oke, langsung nomor 2. Nggak ada juga. Nomor 3. Ini cara simpelnya ya, cara sederhananya. Oke, bukan. Terus nomor yang keempat. Ini juga bukan. Yang kelima. Oh, nggak ada Pak, nggak mungkin, pasti ada. Karena CPU butuh tegangan untuk hidup. Yang keenam. Nah, nih, lo kok kenapa Pak? Nah, ini depannya ada V-nya. Ini tegangan nih, nama dari tegangan. Coba kita lihat yang sebelumnya. Kenapa nggak dipilih yang ini Pak? Yang huruf depannya bukan V, bukan tegangan ini. Ini jalur data ini. Nanti kalau saya bilang di halaman berapa? Lihat di sini. Tegangan untuk CPU pada HP Redmi 7A ada di halaman 9. Redmi 7A ada 33 halaman. Dari mana tahu? Lah itu dikasih tahu. Oke, sudah? Pusing? Belum. Oke ya. Saya ambil sampel satu saja. Satu dulu, satu saja. Contoh, cari halaman yang berisikan tegangan untuk CPU ya. Kayak tadi ya nyari-nyarinya. Klik nomor 1 ada nggak yang V, klik yang nomor 2 ada nggak V, klik terus sampai kamu dapat. Oke, terus langkah selanjutnya adalah tulis atau cek tegangan yang ada. Ya, contohnya ini. Direct L191P3. Ini tegangan untuk CPU. Masih ingat gambarnya tadi? Dari IC power, saya gambar ulang aja biar agak kebayang sedikit. Si charger, ada PPH power atau apa? Basis, coba lihat catatannya. Terus masuk ke IC power. Nah, ini masuk. Ini ada banyak. Cuman ini enggak kita cek nanti. Ini untuk CPU atau chipset. Nah, ini baru sampai sini dulu. Ini kita hari ini bahasnya sampai sini.
Nah, ini adalah salah satu tegangan untuk Redmi 7A, CPU-nya Redmi 7A. Yang mau tanyakan sampai sini? Habis ini saya suruh cari di HP yang lain. Saya nggak akan naik materi sebelum teman-teman minimal 80% dari yang ada di sini ngerti. Yang 20%-nya nanti bisa sambil pribadi tanya jawab atau tanya sama teman-temannya ketika istirahat. Jangan diem ya, nggak boleh belajar udah nggak tahu diem, nggak mau tanya temennya lagi, wais. Tuh sayang saya jauh-jauh. Oke, VREC L19 nggak usah, abaikan aja. Ini singkatannya apa? Saya juga nggak paham. Singkatannya apa, nggak tahu. Dan lagian juga kalau sampean hafal, itu untuk apa ngapalin ini? Mendingan ngapalin jus 30. Nah, nanti tegangannya berapa ini Pak? Nggak ada tulisannya loh Pak. Dia nggak ada tulisannya. 2,8 volt. Nah, ini masalahnya gini ya. Nilai tegangan dilihat dari nama jalur. Yang pertama, ada yang seperti ini. Nah, langsung contohnya aja. 1P3. Ini maksudnya adalah 1,3. Berarti di sini adalah 1,3 volt. Ada yang lain di MTK, biasanya gini. Di MTK itu contohnya Vio 18 PMU. Ini adalah 1,8 volt. Nanti di Exynos ada yang begini, 3V3. Nah, ini adalah 3,3 volt. Kenapa sih Pak nggak dibuatin seragam semuanya? Ya terserah yang buat lah. Dulu pas rapat saya nggak diajak, kalau saya diajak saya suruh bikin seragam. Bingung. Ya karena mereka MTK mereka punya karakter sendiri, Qualcomm punya karakter sendiri, Exynos punya karakter. Kita tuh terima mateng tinggal belajar. Kalau bisa. Oke ya, ini maksudnya di sini seperti ini. Ini kalau yang ini berarti tegangannya berapa nih? 1,8 volt. Yang tahu tunjuk tangan, jangan dijawab. Ya, sekali lagi, yang tahu tunjuk tangan. Jadi saya bisa tahu siapa yang belum tahu. Yang belum tahu bukan berarti aib ya. Waktu saya belum tahu berarti paling goblok, enggak. Jadi saya bulinya itu gampang itu. Bercanda. Maksud saya kalau belum tahu nanti Mas Ardin atau saya bisa lebih intens ke mereka. Karena ini basic banget Pak, basic sekali. Jangan bilang alumni Borneo kalau nggak tahu tegangan ini, jangan bilang alumni Borneo. Oke, ini tegangan berapa yang tahu angkat tangan nih? Yang tahu angkat tangan? Ini. VREC L13 ini yang tahu angkat tangan. Tegangan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan banyak. Pak Lalu, Mas Yoga tahu tegangan berapa? Apa nggak kelihatan? Oke, kalau alasannya nggak kelihatan nggak kedekan. Oke, salah apa next? Mas Abid tahu tegangan berapa ini? Jangan disebut. Hah? Nggak tahu? Oke, nggak tahu. Mas Kevin belum tahu? Mas Yoga, Pak Lalu, sama sebelahnya belum tahu. Ingat ya, lihat di sini contohnya nih. Lihat di sini contohnya. Kalau ada tegangan ya berdasarkan nama, dilihat aja persamaannya di sini. Ini ada huruf P di tengah, menandakan itu poin atau koma. Jadi kayak VREC L7 1P8 berarti sama dengan 1,8 volt. Pak, kenapa nggak di sini? Lah ini nggak ada P-nya. Cari yang ada P-nya, paham maksud saya? Nah ini berarti berapa? Ini berapa tegangan ini? Cari yang ada P-nya, mana P-nya? 3,075 volt.
Contohnya ini. Cari yang ada P-nya. Oke, sekali lagi. Ini basic banget ini. Tahu, tidak tahu. Harus joget telat dong. Oke. Yang sudah tahu angkat tangan. Ini tegangan berapa jalur ini? 1, 2. Wah, itu yang belakang bos. Mas Afid, tahu nggak? Serius. Tak tes belum. David, itu doang. Oke. Tunggu sebentar. Tak cari yang lain. Ini kalau teman-teman yang dari hardware nggak tahu, bangetan ini. Tak suruh ambil lagi sertifikatnya nanti. Aduh, terbuli itu. Ini tegangan berapa ini? Yang tahu mana? Yang tahu. Tegangan berapa? Contohnya ada di sini. Tuh. 2. Yohana dari HP harus tahu semua. Yang belakang? Ada contohnya di sini? Contohnya yang nomor berapa? 2. Yang nomor 2. Dia tidak pakai P. Nih yang ini. Nggak pakai P. Ini biasanya di MediaTek. Di HP yang memakai MediaTek, dia udah nggak pakai P. Kalau yang ada P-nya, biasanya itu untuk HP yang pakai CPU-nya Qualcomm. Ini MediaTek ini 1,8 volt. Yang ini berapa? 2,2. Tahu dari mana? Ya ini ada tulisannya 22. Ini 0, bukan 0 ini. Oh ini. Kalau 0 agak kepeng. Saya mau tanyakan lagi. Yang baru-baru nih, khususnya yang baru-baru. Bentar. Yang tahu angkat tangan. Berapa nilai tegangannya? 1. Mas Hafid, Mas Kevin, Mas Yoga sudah tahu? Jangan tahu. Berapa ini tegangannya? Yang belakang. Pak Lalu sudah tahu? Belum tahu. Berapa nilai tegangannya? Ya sama dengan ini. Cuma bedanya di depannya aja. Beda di depannya aja. VIO ini voltage input output. Tegangan untuk keluar masuk. VCN ini biasanya tegangan untuk WiFi. Nilainya berapa? 33. 33 volt. Bukan 3,3. Di HP itu paling maksimal tegangan tuh nggak ada yang nyampe 20 lebih itu nggak ada. Kecuali itu lampu, itu pun hanya untuk lampu aja. Oke. Yang belum tahu, tes lagi. Sudah habis. Contohnya sudah habis. Oke. Yang belum tahu, ini tegangannya berapa? Kalau ada kata-kata seperti ini, Pak Lalu tahu? Oh, istimewa. Mas Hafid, berapa ini tegangannya? Gak kelihatan? Oke. Nyok, alasan numpun kae. Nyok, tegangannya piro lagi? 2,8. Itu doang. Oke, kembali ke sini. Ini berapa nilai tegangannya? 0,8. Ini berapa nilainya? Berapa? 0,8625 ya, 0,8 ya, 0,9 kan pembulatannya kan ke atas. Kalau di atas 5. Sudah, wis. Lanjut ya. Penamaan tegangan ini sudah paham ya. Ini nanti sering diulang-ulang nih, biasanya lupa. Ini sekarang ingat, nanti istirahat, telepon istri, ngomong mesra-mesra, nanti habis siap masuk lagi udah hilang lagi. Oke, yang akan saya bahas satu aja dulu.
Virek L19 atau P3 ini adalah tegangannya 1,3 volt. Cara ngeceknya gimana? Mau cara ribet atau cara simpel? Kalau cara simpelnya, sampai udah tahu nih. Kalau cara ribetnya, ini nggak usah diambil pusing. Cara ribetnya cuma, oh gitu caranya, nggak usah dipraktekkan. Cara ribetnya, kamu cari R901, masuknya ke sini. Layout R901, enter. Di mana letaknya? Oh, di sini. Nah, baru cek. Cek. Keluar nggak 1,3? Cara ribetnya. Kalau cara simpelnya, ini dikopikan mana tadi? Mana tadi? Diagram ini. Ctrl C. Terus masuk ke in out volt di sini. Ctrl V. Cuma di sini kadang ada yang tidak keluar. Nah, ini langsung. Nah, sampai cek di sini nanti. Mana ya? Nah, ini cek di sini. Di HP-nya langsung cek di sini. Keluar nggak 1,3? Kalau keluar berarti jos satu tegangan terpenuhi. Paham maksudnya sampai sini? Saya mau tanyakan? Saya ulangi ya. Saya ingin mencari tegangan kedua untuk Redmi 7A. Saya buka diagram dulu. Saya cari tegangannya untuk CPU. Buka CPU, di sini tadi keluar U1001. Cari halaman 1, 2, 3 terus. Akhirnya ketemulah di halaman 9. Loh, dari mana Pak? Kok tahu halaman 9? Nah ini pet 9, halaman 9 dari 33 halaman. Oke, ini yang nomor 1 sudah kita cek. Oke, keluar Pak. Terus tegangan selanjutnya. Oke, Virek L6. Ini tinggal diklik 2 kali. Diklik. Lalu Ctrl C. Klik kanan bisa enggak ya sini? Klik kanan enggak bisa. Di keyboardnya Ctrl C gimana? Hah? Hah? Oh, anggap pohon. Mana ada pohon jelek. Ctrl C di sini. Kalau sudah, kita main cepat aja ya. Langsung masuk ke Redmi 7A in out volt klik. Terus di sini Ctrl V. Terus searching. Klik mana tuh? Nah ini. Ini teman-teman cek keluar nggak 1,8 di sini. Sini harus keluar 1,8. Paham? Ada berapa Pak yang harus dicek? Lah tegangan untuk CPU ada berapa? Tegangan CPU itu ada berapa? Oh banyaknya Pak. Ya sudah cek semua. Cek semuanya ini. Kalau Pak Koko gimana? Kalau saya paling 5 aja. 5 aja yang saya cek tegangannya. Itu ya, bagi saya pribadi sudah mewakili bahwa IC powernya itu sudah bekerja. Jadi gini loh, ngapain sih kita nyari tegangan ini? Ngapain sih saya capek-capek nyari tegangan ini? Tegangan ini dari IC power. Ini dari sini ke sini. Kalau di sini semua hadir, tapi HP-nya nggak bisa, salah. Jadi kalau ini semuanya hadir, ada semua tegangan-tegangan ini, kok HP-nya nggak bisa connect, maka yang dieksekusi CPU-nya. CPU-nya di RCP. Paham nggak saya? Makanya kenapa kita cuma ingin menentukan yang mau saya eksekusi IC power atau CPU. Kalau rusak IC power, ya nggak connect. Kalau rusak CPU, sama-sama nggak connect. Paham kan maksudnya? Jadi kasusnya sama, solusinya bisa berbeda, tergantung analisanya teman-teman. Nah makanya saya suruh ukur tegangan dari IC power ke arah CPU.
Kalau ini semuanya sudah hadir, jangan dieksekusi ini. Paham maksud saya? Yang dieksekusi CPU-nya. Ganti Pak, HP dulu. Biasanya ini terjadi di Poco S3 Pro, ROG 5, Redmi Note 9 Pro, Black Sun. Itu sering terjadi gini. Ambil aja 5 lah. Kalau saya 5 tegangan itu saya cek, itu keluar semua, sudah bismillah. Insya Allah IC powernya masih sehat. CPU-nya saya angkat, IC powernya nggak saya acak-acak. Itu aja kesimpulan saya ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa aja? Apa? Apa aja tegangannya itu? Ya cari pilih aja yang ada di sini, bebas. Bebas. Kamu mau nyari apa? Saya nyarinya yang gampang-gampang aja Pak. 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Kan ada juga beberapa nama yang sama nih masuk ke sini. Bebas carinya apa aja, bebas mau apa aja. Ini ada banyak ini. Kalau teman-teman ingin perlama waktu, wah ini lama nih, mahal ini biasanya. Ya sudah cek semuanya aja lebih valid. Ada yang mau ditanyakan? Paham nggak nih? Coba ulang lagi Pak. Yang mana nih? Dari yang ceknya Pak. Dari awal ya? Oke, saya ulang dari awal. Habis ini saya minta tugas. Saya kasih tugas. Oke, saya ulang dari awal. Saya ingin mencari tegangan untuk CPU Redmi 7A. Kenapa? Karena saya punya kasus ada konsumen masuk ke kantor saya, HP-nya Redmi 7A, colok USB, nggak kebaca sama sekali. Di device manager, nah di sini ketika saya colok USB, ini nggak kedetek sama sekali. Oh, CPU-nya nggak kerja. Oke, kita ukur mundur. Basis PPH power, oke anggaplah sudah ada. Lanjut ke IC power, ini yang banyak nih. Kalau PPH power sih teman-teman cuma buka in out fault. Mana? In out fault Redmi 7A, tulis saja di sini. PPH. Mana? Nah nih PPH. Udah. Cek aja di sini, keluar nggak? Oke, keluar. Nah, ini yang ribet. Ini cuma satu aja ini aja kan. Untuk menandakan bahwa IC chargernya bekerja atau tidak. Paham di sini? PPH power ini kan hanya untuk menentukan bahwa IC chargernya bekerja atau tidak kan. Adapun nanti dia ngecasnya terlalu lama, nggak bisa fast charging, nggak bisa ini itu urusan belakangan. HP ini lo belum hidup. Kok mikir nggak bisa ngecas, hidupin dulu HP-nya, mikir fast charging, ada gambar petirnya, atau dicas sudah 2 hari tapi masih 40%, itu urusan nanti, HP-nya hidup dulu. Oke, setelah PPH power, ya di sini saya cek, saya akan lanjut ke sini. Berarti IC charger aman. Lanjut langkah kedua, yaitu saya akan mencari IC power yang menuju ke CPU. Caranya, teman-teman harus cari tahu dulu di mana CPU. Masuknya ke komnen. Cari chipset di mana. Oke, chipset ada di sini. Kodenya berapa? Oh, cari di layout ini. Cari yang sama. Oh, ini dia 1001. Oke. Langkah selanjutnya adalah buka diagram. Ketik di sini. Tuh 1001. Terus apa namanya ini? Kaca pembesar. Ini teman-teman cari satu-satu. Klik satu-satu. Ada nggak yang hurufnya V di depan? Oh, cari satu persatu. Bukan. Nah, ketemu nih di halaman 9.
Oke, selesai. Jadi tegangan ini harus ada karena dia untuk CPU. Udah masuk ke sini nih. Cara mencarinya gimana? Cara ngeceknya gimana? Nah, ini diklik 2 kali di mouse-nya teman-teman. CTRL-C. CTRL-C. Ini cara cepatnya ya. Terus buka Redmi 7A in out phone. Ini diklik. Lalu di sini ketik atau Ctrl V. Nah, ini seperti yang kita cari. Lalu klik ini. Udah, ini tinggal cari di mana lokasinya. Nah, cek ya tegangannya. Cek di sini. HP-nya sambil dicas. Putar pakai metode DC, tegangan DC. Kemarin sudah diajarkan caranya. Kabel hitam taruhnya di ground di sini. Nah, kabel merahnya mana ya? Nah, kabel merahnya taruhnya di sini. Harus keluar berapa tadi ya? 1,3. Ini harus keluar. Cek di sini. Kabel hitam taruh sini. Di multinya harus keluar 1,3. Oke Pak, sudah keluar. Oke, satu tegangan terpenuhi. Cek tegangan lainnya. Paham ya? Saya mau tanyakan. Tulis atau cek tegangan yang ada. Ini sudah kan? Sampai ini aja. Lalu CTRL C. Terus buka in out fault pada kolom pencarian CTRL V. Lalu silakan ukur tegangannya. Oh enggak, ini anggaplah kalau sudah kerjain. Mesinnya belum ada. Oke, silakan berkelompok, satu kelompok 3 orang. 2 orang boleh, 3 orang boleh. Enggak Pak, saya biasanya sendiri Pak. Oke, sendiri yang boleh. Mas, bebas. Kalau yang masih ragu-ragu silakan berkelompok. Intinya jangan diam ya. Kalau mau ngerjain sendiri boleh. Contoh. Kayak apa ya? Contohnya di Vivo. Kalau di Xiaomi kebanyakan ada. Teman-teman lagi ngerjain Vivo. Yang simpel-simpel dulu. Y91 Qualcomm. Nah, ini kan nggak ada skematik manual ini. Lagi mengerjakan Y91 yang Qualcomm dulu. Ini sudah ya, sudah ditulis. Ini sudah ditulis? Udah dipoto Pak. Sudah dipoto. Tanpa skematik manual. Yang sudah moto bisa dikirim di grup ya, biar teman-teman yang lain bisa ingat. Jadi saya juga punya kekuatan. Besok-besok kalau sudah pulang tanya, coba lihat catatan. Oh, belum dipelajari Pak, ada di foto. Enggak ada alasan sampai mau. Oke, yang kedua, mencari tegangan untuk CPU tanpa skematik manual atau manual skematik, sama aja. Yang pertama adalah contoh saya ingin mengerjakan Y91 Qualcomm. CPU-nya apa? Tegangannya apa sih untuk ini dihapus semua dulu.
Untuk Y91 tegangannya apa aja sih untuk CPU? Langkah pertama adalah cari atau buka komponen NAND ponsel yang dikerjakan. Contoh Y91 Qualcomm, buka hardware solution, terus komponen ini maksudnya komponen NAND. Oke, terus selanjutnya cari CPU-nya di mana? Chipsetnya yang mana? Oh, ini. Oke. Udah ketemu nih. SDM 439. Terus cari ponsel lain apapun serinya ya. Mau pokoknya apapun lah. Cari ponsel lain yang chipsetnya sama plus ada skematik manualnya. Gak ada gambaran ya. Cara mencarinya di Borneo ini juga ada dikasih tahu nih. Ini enaknya pakai Borneo. Di kanan atas ada gambar apa nih? Ini loh. Search ya, ada gambar kaca pembesar, ini diklik. Sabar ya, internetnya pakai sabar. Terus di sini tulis tadi apa tuh? Namanya SDM 439. Enter SDM 439. Nah, ini banyak nih. Oh, sama dengan Redmi 7A. Paham di sini? Ya. Cara mencarinya masuk ke TCD, ada Borneo, terus tulis seri chipsetnya atau CPU-nya. Nah, terus cara mencarinya gimana nih? Cara carinya yang mana Pak? Yang mau saya buka skemanya gini. Ini sebenarnya fitur ini dipakai oleh dibuat oleh Borneo itu untuk ketika teman-teman lagi mau nyari spare part. Saya lagi ganti spare part tipe A nih, toko spare part dari tempat saya jauh 3 kilo atau 3 jam. Ini cari, tapi saya punya bangkai, punya mesin banyak sekali. Nah, tinggal masuk ke sini aja. Mamanya mau nyari IC power, ya tulis aja di sini seri IC powernya apa, nanti dia akan keluar. IC power A itu sama dengan di HP A, B, C, D, E, F, G. Sebenarnya ini butuhnya itu untuk itu. Nah, ini saya pakai untuk mencari persamaannya. Paham dari sini ya? Oke, lanjut. Terus yang dicari yang mana Pak? Ini ada banyak nih. Cari yang di lokasinya ada serinya. Kayak ini. Yang ini nggak ada skematiknya. Kalau yang non tulisannya ini nggak ada skematiknya. Cari yang ada seri kodenya. Yang non nih. Redmi 8 berarti ada skemanya. Ini Samsung ini nggak ada skemanya. Skema manualnya nggak ada. Cari persamaan yang ada seri atau kode pada kolom lokation. Cari di sini. Contoh Redmi 7A, balik lagi Redmi 7A. Paham? Saya mau tanyakan? Saya ulang. Saya ingin pelan-pelan.
HP-nya tidak connect. Saya ingin mencari tegangan untuk CPU. Ada skemanya nggak? Malah nggak ada, Pak. Oke, nggak ada skemanya. Terus cari persamaannya, Pak. Oke, dapat. Cari di sini, dapat. Persamaannya apa? A73S. Ada skemanya? Wah, ada. Tuh, Neo, ada. Oke, kalau sudah sampai sini, cari CPU-nya. Dari mana tahu saya CPU-nya, Pak? Nggak ada tulisannya ini CPU. Masuk ke layout. Dilihat IC-nya yang besar-besar. CPU kan besar. Bukan, ini bukan, masih kecil. Nah, ini kelihatan di sini. U1701. Oke, masuk ke sini. Ketik U1701. Searching. Cek satu-satu yang ada depannya V, tapi kalau di MTK tambahin D. Jadi kalau di MediaTek itu DV apa gitu. Kalau di Qualcomm V, VREC, V apalah pokoknya dengan V. Tapi kalau di MediaTek tambahin D, DV apa. Oke, sudah. Oke, ambil satu dulu. Oke Pak, ini saya coba DVDD modem. Buka V11 lagi, tapi in out fault. Tadi ya. Ketik di sini DVDD modem. DVDD underscore modem. Yes. Nah ini kayak ono. Nah ini kebetulan pas ada. Ini kebetulan pas ada DVDD modem. Oke, tinggal buka V11-nya, cek di sini keluar nggak nilainya. Tahu saya, nggak apa-apa. Padahal nggak ada skemanya loh. Kok bisa tahu dari situ? Udahlah percaya aja, semuanya di situ. Kalau ada yang teman tanya ngasih gitu aja. Boleh diajarin pecah kepalanya nanti. Ya. Oke, tegangan yang kedua. Mana tadi nggak ada ya? Ini lo DVDD core. Cari di sini DV core. Nah, nggak ada di sini. Terus kalau nggak ada gimana? Sampai sini paham ya? Nah, di sini saya tes. Intinya cari persamaan, buka di HP-nya, cari persamaan HP yang lain, yang CPU-nya sama, buka skematik manualnya, skematik manual, inilah makanya kalau di saya ya, tempat saya, kerjaannya kayak gini-gini, kalau dihargai cuma 100-200 ribu, kalau muter aja cari tempat lain, nggak mau saya. Karena nggak ada skematik manualnya, orang yang baca skema pun, trik ini juga banyak yang belum tahu. Masuk ke sini, ya. Kita lihat. Dia ada di kaki berapa? Ini CPU nih. Kaki ini namanya kakinya ya. Jadi kalau IC itu, ya, baca ini kaki IC ya. Karena teman-teman sempat bongkar IC kan? IC-nya dibongkar tuh. Biasanya kan ada titiknya nih. Mana tadi komen? Titiknya di kanan atas. Oke. Nih sini. Ini bukan titik sembarang titik. Ini ada artinya ini. Kenapa spidolnya yang lekre ini? Dua wong tipis. Cara cara membaca kaki IC. Oh ini anak apa sudah? Nah, sudah baca ini sudah kan? Hah? Ini ada perbedaan di antara dua Tulakul ilmi.
Cara membaca kaki IC, ini kaki IC. Jadi nggak cuma kaki aja ya, ini ada artinya. Rumusnya yang pertama adalah abjad ya. Kayak semacam tadi di IC-nya ini. Ini kita mundur dulu. Nah, semacam ini ya. Ini ada artinya ini, ada kakinya itu, ada letaknya. Nggak mungkin H21 ini ada dua tempat, nggak mungkin. Ada dua fungsi, nggak mungkin. Pasti satu-satu ini. Abjad ini dulu saya putihkan dulu. Sesuai jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan. Hah? Berlawanan. Berlawanan arah jarum jam. Terus abjad yang tidak ada atau huruf yang tidak ada apa aja? I. Terus O, terus S. V, I, terus S, terus 1, 2, 3, 4 X, terus T, Z. Ada 6. Ini nggak ada nih. Di tempat tadi ini nggak ada. Di sini nggak ada nih. Di IC itu nggak ada yang namanya hurufnya ya. I, O, Q, S, X, Z itu nggak ada. Terus angka. Angka ini sesuai arah jarum jam. Ini rumusnya nih, pahami dulu ini rumus ini. Standar ini basic. Dengan cara dikonekkan ke PC, dia terbaca, maka CPU-nya sudah bekerja. Dengan power sapi. Ya. Ya, jadi itu. Terus, sekarang yang jadi masalah adalah skema ini adalah skematik manualnya A73S. HP yang sedang saya kerjakan adalah V11. Dari mana saya bisa ngukur di sini V11? Nah, langkah pertama yang tadi sudah kita cek ya di DVD modem ini. Kalau saya cari di in out fault-nya A11 ini keluar DVD underscore modem. Nah, ini keluar, ini ada. Oke, cek di sini. Oh, dia keluar nih Pak tegangannya. Oke. Terus yang kedua, DVD core, tulis di sini. DVD core, di mana letaknya? Saya mau ngukurnya tuh di mana? Loh, ternyata nggak ada Pak, di Borneo nggak disediakan. Terus gimana? Cari manual. Caranya gimana? Masuk lagi ke sini ke skematik. DVD core ada di kaki berapa? Banyak nih. H21, J11, J16 dan lain-lainnya. Ini semuanya sama. 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 Semuanya sama. Titik-titik itu sama semua. Betul sekali. Nah, terus ambil aja salah satunya yang gampang, yang simple. Oke, saya coba di H21. Di CPU. Di manakah H21? Teman-teman, masuk lagi ke V11. Di dalam sini ada di V11 ada bitmap. Main ya, yang main. Main itu maksudnya mainboard, mesin utama. Kalau yang sub di sini adalah apa? Subboard, mesin bawah. Buka di sini. Lalu kita cari CPU-nya di mana letaknya. CPU. Nih, yang kakinya ruwet tadi dihitung. Nah, sampai tinggal hitung. Mana H21? Nih, kan H21 nih. Hitung H21-nya, titiknya di mana? Komponen mana? Titiknya ada di kanan atas bitmap. Nah, hitung ini dari sini. H21 di mana? Itu cara mempersulit hidup. Kalau cara sederhananya, ini tinggal diarahkan aja kursornya ini. Kelihatan enggak? Ada namanya enggak ya? Nggak ada simbol abjadnya.
Oh, nggak ada abjadnya ini. Berarti ini memang mempersulit hidup ini. Ya hitung H21 di mana? Kita hitung kanan atas ya. Ya. H. Ini A1 berarti. Berarti kalau B berarti sini ya. A B C D E F G H. Sini H. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Nih. Tinggal klik aja ini di mana? Klik. Klik. Ini salah deh. Mana? Sini enggak kelihatan. Bukan, ini ya, tadi ini ya. Nah ini, di sini nih. Nah ini semua adalah VDD Core nih. Ini banyak sekali nih. Ini semua nih yang numpuk-numpuk ini VDD Core. Nah teman-teman bisa cek di sini di luar CPU-nya. Berarti kalau di unfold, cari di bawah CPU. Mana tadi? Sini ya, 1. Ini nomor 2. Cek VDD Core di sini. Itu cara carinya. Ribet ya Pak. Ya iyalah. 2, 3 di sana. Ini semua sama ini. Ini semua kakinya sama ini. Nih, ini semuanya sama ini. Ini bisa cek di sini, cek di sini, boleh cek di sini. Kenapa? Karena di skematiknya lihat banyak kakinya. Tuh. Banyak sekali tuh. Tuh. Ini juga bisa dijadikan rumus bahwa ketika teman-teman lagi nyongkel CPU H21 hilang. Kecongkel nih, cabut, nggak sengaja kecabut. Sudah, saya hapus dulu ini. Teman-teman lagi nyongkel nih, karena saking semangatnya H21-nya hilang atau J11-nya ini hilang kakinya. DVDD core-nya ini, jika ini hilang, masih bisa masuk ke CPU nggak? Masih. Lewat jalur mana? H21, J16, K12. Satu arah, satu tujuan. Karena dia satu arah, namanya satu ya, masuknya ke sini lewat kaki yang banyak. Jadi kalau hilang lagi nyongkel CPU, Masih ada kaki yang hilang, jangan dulu panik. Waduh, nanti ini mesin ini. Waduh, harus jumper kolong nih. Aduh, jangan udah. Lihat dulu, itu ada temannya nggak yang putus itu? Cek di skema, oh ada Pak, banyak temannya. Ya sudah, baikkan saja. Kecuali tidak ada jalur lain, kecuali lewat sini. Nggak boleh, harus ada. Harus dijumper. Maksud saya? Cuman nggak ke situ larinya ya. Kita masih cari tegangan untuk CPU. Yang mau ditanyakan di sini? Jadi ini adalah cara mencari tegangan untuk CPU pada ponsel yang tidak ada skema manualnya. Jadi bisa diakalin dengan mencari HP lain yang yang CPU-nya sama dan ada skematiknya. Jadi kalau sewaktu-waktu, contoh Pak lalu di Lombok kan banyak turis tuh. Ada turis datang dari Kutub Utara bawa HP mereknya Bakako, nggak ada skema manualnya, masih bisa dicari dengan cara begini. Dengan syarat ada bitmapnya loh ya. Kalau nggak ada bitmapnya gimana nih? Nanti lah, pusingnya pelan-pelan. Ini kan ada bitmapnya nih. Oke, ada yang mau tanyakan di sini? Kalau nggak ada, saya kasih tugas, tolong carikan 3 tegangan untuk ponsel